Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kakak senang deh ketemu kalian lagi. Kakak percaya nih, walaupun kita ibadahnya masih online, kakak percaya kalian masih tetap bersuka cita, tetap rindu untuk datang sama Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa ya, semuanya disiapkan. Alkitabnya, persembahannya, tapi yang paling penting kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan ya. Oke, semua udah sarapan ya adik-adik ya? Oke, yuk kita mau mulai mau masuk ibadah, kita mau nyanyi. Mari kita bersukaria. Ayo Kak Cynthia. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, terima kasih buat satu hari kemarin yang Tuhan sudah berkati buat kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati istirahat kami. Sekarang kami sudah bangun Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum bisa bergabung saat ini bersama dengan kami. Tuhan yang melihat kondisi mereka saat ini, kalau teman kami dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan duka cita, Tuhan hiburkan. Kalau mereka dalam keadaan malas, Tuhan ingatkan mereka untuk mereka tetap beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan buat Amang Sirait Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti. Tuhan berkati Amang Sirait Tuhan, sehingga melalui Amang Sirait firman Tuhan boleh dinyatakan buat setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati Kak Melda, juga Kak Cynthia yang mengiringinya. Berkati Tuhan sehingga melalui puji-pujian dinaikkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah melalui ibadah kami nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita masuk dalam tema merencanakan masa depan. Ada satu hal yang adik-adik harus tahu, Tuhan punya rencana yang besar, yang indah buat semua anak-anak Tuhan. Apapun kondisi situasi yang kita alami saat ini, mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan apapun adik-adik, rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu indah dan besar. Nah, nanti kita akan belajar dari Yusuf. Masih ingat cerita Yusuf adik-adik? Ya, nanti kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Yusuf.
yang dari kecil sampai besar dia mengalami hal-hal yang apa? Yang susah. Dia dijual saudara-saudaranya, dipisahkan dari mama papanya, masuk penjara juga, terus difitnah. Wah, pokoknya adik-adik, Yusuf mengalami apa? Penderitaan. Tapi satu hal, Yusuf tidak pernah berdosa. Dia melakukan hal yang baik. Dia tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan memelihara dia. Dan adik-adik tahu nggak? Waktu Yusuf melakukan hal yang baik, Tuhan melihat dan Tuhan mempersiapkan masa depan yang besar buat Yusuf. Adik-adik tahu kan akhir cerita dari Yusuf? Yusuf menjadi orang nomor 2 di mana? Di mana Kak? Di Mesir ya? Di Mesir. Wah, keren gak? Keren ya adik-adik ya? Yusuf gak pernah berpikir dia menjadi orang yang besar. Tetapi Tuhan membuat dia menjadi orang yang besar, orang yang berpengaruh. Ya adik-adik, nah melalui Yusuf ini kita juga harus belajar adik-adik. Apapun kondisi kalian, ingat rencana Tuhan besar buat setiap anak-anak Tuhan. Yuk kita mau nyanyi, sebelum nyanyi kita diri dulu ya. Kita diri, kita mau nyanyi nomor buku ND Sekolah Minggu nomor 37 ayat 1 dan 2. Ayo Kak Cynthia. Kita sebentar lagi mau mendengarkan Tita Tuhan untuk minggu ini. Tita Tuhan minggu ini kita diambil dari Tita Tuhan yang pertama. Ya, nanti Kamelda yang baca yang pertama, baru nanti yang kedua kita sama-sama ya adik-adik ya. Ya. Tita Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yuk sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tita Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik, masih bersuka cita kan ya adik-adik ya? Yuk coba semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita tepuk Yesus dulu deh. Yuk biar kita tambah semangat. Oke? Tepuk Yesus. 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 Yes. Masih kencengan kakak nih kayaknya. Ulang lagi sekali lagi. Ayo Kak Cynthia diri deh. Kak Cynthia diri yuk. Oke ya. Ayo Kak Cynthia. Yuk. 1, kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke adik-adik. Yuk kita mau angkat pujian Allahku besar. Adik-adik harus yakin dan percaya kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup merubah keadaan kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang jelek menjadi yang bagus.
Dia bisa merubah segala sesuatunya adik-adik. Asalkan kita percaya kalau Tuhan kita itu luar biasa. Ya, oke adik-adik, yuk kita nyanyi Allahku besar. Kita tahu kalau Yusuf pada akhirnya dia berhasil menjadi orang yang besar, menjadi orang yang berpengaruh, itu semua karena pertolongan Tuhan buat Yusuf. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, hikmat buat Yusuf. Nah adik-adik, sama seperti Yusuf, Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita hikmat setiap hari dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Ya, adik-adik, kita mau nyanyi sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah. Adik-adik, saatnya kita mau dengar warta minggu ini. Warta minggu ini yang pertama, ibadah sekolah minggu masih online ya adik-adik. Sampai batas yang belum ditentukan, nanti akan diberitahukan kapan kita bisa sekolah minggu lagi di gereja. Kita doa terus ya adik-adik ya, supaya Indonesia segera bebas dari COVID. Yang kedua, ingat adik-adik nanti habis sekolah minggu bilang mama papanya untuk isi absen ya. Nanti kakak sekolah minggunya sudah menaruh list absennya di grup sekolah minggu. Bilang mamanya absen mama gitu ya. Yang ketiga, selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Ya adik-adik, Tuhan memberkati masa kecil kalian, Tuhan tambahkan hikmat, kalian bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, yang keempat adik-adik, yang keempat nih, yang luar biasa, yang paling penting adalah sebentar lagi bulan Desember. Nah, kalau Desember itu kita mau merayakan hari apa ya adik-adik? Iya, hari Natal. Siapa yang udah gak sabar nih mau merayakan Natal? Iya pasti, kakak juga udah gak sabar. Nah, rencana
perayaan Natal sekolah minggu kita akan diadakan tanggal 18 Desember adik-adik ya. 18 Desember. Nah, kita mau mempersiapkan segalanya. Mungkin nanti di minggu-minggu ini kita sudah mulai latihan-latihan ya adik-adik ya, tiap Sabtu ya, untuk mempersiapkan Natal sekolah minggu kita. Oke adik-adik. Nah, yang kelima, persembahan sekolah minggu itu bisa nanti ditransfer ya adik-adik ke rekening Huria, rekening gereja, atau kalau mama papanya nanti ke gereja bisa dititip dan diberikan langsung ke gereja. Oke adik-adik ya, untuk warta minggu ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita nih minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Adik-adik yang Alkitabnya sudah ada di dekatnya, diambil Alkitabnya adik-adik ya, diambil Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Yuk. Kak Melda dulu deh yang baca, nanti kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke adik-adik, kita baca sekali lagi bersama-sama, mulai dari ayatnya. Oke, yuk 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud
adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada minggu ini kembali beribadah, memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini di dalam ibadah sekolah minggu kami boleh bersuka cita memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu iman kami semakin kuat dan bertumbuh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57. Amang akan membaca, adik-adik di rumah mengikuti melalui Alkitab di depannya masing-masing. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala makanan ke-7 tahun kelimpahannya yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini yang pernah bertengkar? Ya, bertengkar sama teman atau saudaranya? Ya, siapa? Ayo. Ya pasti rata-rata pernah bertengkar ya. Bertengkar dengan teman, bertengkar dengan saudara, dengan kakak, dengan abang. Biasanya karena apa? Misalnya karena mainan atau karena makanan, ya. Jadi bertengkar. Nah, adik-adik kalau dalam bertengkar biasanya sampai lama enggak? Sampai musuhan atau sampai enggak omongan atau sampai membenci misalnya, ya. Ada yang begitu? Kadang-kadang kalau dia sudah bertengkar, benci, mau ketemu sama orang itu aja, malas begitu ya. Karena saking bencinya atau dia dendam, ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang gak gampang ya
memaafkan ya. Rasanya susah gitu ya. Tetapi tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Siapa yang tahu? Tentu semua tahu ya tentang kisah Yusuf. Tentang kisah Yusuf kita sudah tahu. Beberapa waktu yang lalu sudah ada firman Tuhan tentang Yusuf. Yusuf yang dikasih oleh orang tuanya, tapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, dibenci, dijual kepada saudagar, lalu dijual jadi budak di Mesir, ya, lalu masuk penjara. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yusuf tidak pernah benci atau tidak pernah dendam. Ya, kita lihat akhirnya bagaimana Yusuf diberkati Tuhan dan hidupnya memiliki masa depan yang hebat. Ya. Nah, di dalam istana Firaun satu ketika Firaun bermimpi. Ya. Dia bermimpi, dia berdiri di tepi Sungai Nil, melihat dari dalam Sungai Nil ada muncul 7 ekor sapi yang gemuk, yang bagus, yang muncul lalu memakan rumput di pinggir Sungai Nil. Ya, tidak berapa lama kemudian ada juga 7 ekor lembu yang kurus banget, yang jelek gitu ya, kurus kering ya, muncul lalu mendekat ke 7 ekor sapi itu. Lalu tidak berapa lama sapi yang gemuk itu dimakan oleh sapi yang kurus itu. Ya, dimakan sampai habis, ya. Lalu terbangun Raja Firaun. Gak berapa lama kemudian dia tidur lagi dan bermimpi lagi. Dalam mimpinya dia melihat ada gandum, 1 tangkai gandum dengan 7 bulirnya yang gemuk, yang bagus, ya, kelihatan bagus gitu ya. Tidak berapa lama ada juga gandum dengan 7 bulir yang kurus kering gitu ya, jelek gitu. Lalu yang kurus, gandum yang kurus ini memakan gandum yang gemuk itu sehingga habis. Ya. Lalu Raja Firaun terbangun. Dia sampai mikir, waduh, ada apa ini ya? Dari mimpinya. Lalu dipanggil petugas kerajaan, dibilang, saya mimpi ini, ya, tolong semua orang-orang pintar datang ke sini, ingin tahu bagaimana menafsirkan apa arti mimpi saya. Ya, dipanggillah orang-orang pintar dari seluruh negeri itu, ya, lalu diceritakan mimpi daripada Firaun ini. Mereka tidak bisa mengartikan apa itu mimpi. Lalu raja semakin gelisah. Lalu dikatakan, ada seorang pegawai dikatakan, ada 1 orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi Tuanku Raja. Lalu Yusuf yang saat itu di dalam penjara dipanggil. Dikatakan, saya punya mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi Raja Firaun menceritakan, apa kira-kira arti mimpi ini? Lalu Yusuf mengatakan, bukan saya yang bisa mengatakan arti mimpi itu, tetapi Tuhan. Lalu Yusuf mengatakan, arti mimpi itu sama Tuanku Raja. Ya, jadi 7 lembu itu dengan 7 gandum itu artinya sama. Bahwa akan ada kelimpahan di negeri ini. Pertanian berlimpah, semua hasil bumi berlimpah selama 7 tahun. Ya, berlimpah-limpah. Kemudian tidak berapa lama, 7 tahun kemudian akan datang masa kelaparan. Hasil bumi tidak ada. Ini akan habis dengan kelaparan. Lalu dikatakan, kalau begitu Tuanku Raja, agar mempersiapkan, mencari orang yang mempersiapkan selama kesuburan 7 tahun yang berlimpah itu ada dipersiapkan untuk hasil-hasil bumi. Lalu raja menunjuk Yusuf sebagai yang memimpin itu. Adik-adikku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yusuf yang tadinya
Di dalam penjara, Yusuf yang tadinya diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, tetapi karena dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, tidak dendam, tidak benci. Nah, saat itu Yusuf diberikan kepercayaan oleh Raja Firaun. Lalu Yusuf mempersiapkan itu semua negeri. Jadi selama 7 tahun kelimpahan di negeri itu, hasil-hasil bumi, disiapkan rumah-rumah, disiapkan gudang-gudang untuk mengumpulkan semua hasil-hasil bumi ini yang begitu berlimpah. Jadi dicatat, akhirnya saking banyaknya itu tidak tercatat lagi. Hasil bumi yang berlimpah selama 7 tahun. Ya. Kemudian masuklah 7 tahun yang berikutnya masa kelaparan. Masa kelaparan di mana hasil bumi tidak ada. Nah, pada saat memasuki masa kelaparan, dia mendapatkan 2 orang anak, Efraim, Manase dan Efraim. Ya. Puji Tuhan. Ya. Di tengah kondisi seperti ini. Lalu masuklah masa 7 tahun kelaparan. Masa 7 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Akhirnya semua makin habis. Lalu orang dalam kelaparan itu datang kepada Raja Firaun. Kami sudah tidak punya lagi gandum. Kami tidak punya lagi hasil bumi. Bagaimana kami ini? Pertanian tidak menghasilkan. Lalu Firaun mengatakan, datanglah kepada Yusuf, nanti apa yang dikatakannya kamu kerjakan. Jadi orang Mesir atau orang dari daerah lain itu datang untuk membeli hasil-hasil pertanian yang sudah bertumpuk-tumpuk yang disiapkan oleh Yusuf dalam hal itu. Hari ini kita belajar satu firman Tuhan. Yusuf bagaimana yang tadinya hidupnya hampir celaka, tetapi karena dia tidak punya dendam, tetapi dia memaafkan, melakukan yang baik di mata Tuhan. Ada juga pelajaran satu, bahwa adik-adik sekalian dengan rajin menabung misalnya, ya, itu akan membentuk kita menjadi anak-anak hebat. Ya, ada juga pelajaran yang kita dapat supaya kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun, karena Tuhan akan sediakan. Pelajaran yang bisa kita dapat dari saat ini, adik-adikku, anak-anak kalian semua harus menjadi anak-anak yang memaafkan, harus menjadi anak-anak yang tidak mendendam, ya, harus selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan semuanya. Ini akan membentuk kalian sehingga memiliki masa depan yang gemilang. Di masa sekolah, di masa pendidikan, kalian terus dibentuk. Ya, kalau ada teman-teman yang berbuat jahat, jangan balas. Ya, tetap lakukan yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kita berharap semua, anak-anak semua menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang gemilang. Seperti Yusuf yang memiliki masa depan gemilang. Menjadi tokoh bagi kita semua anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang boleh Amang bagikan kepada adik semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang memaafkan, menjadi anak-anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa di masa kami kecil, di masa kami sekolah, biarlah kami menjadi anak-anak yang memaafkan, yang tidak memiliki dendam, yang tidak membenci saudara-saudara atau teman-teman, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih. Kami bersyukur punya Allah yang selalu mengasihi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Refnya ulang lagi, Kak. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah bersuka cita memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin.